kalau kita mau ke Aqsa itu banyak yang khawatir, katanya sebetulnya aman apa enggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim Travelers dimanapun berada, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Priyadi Abadi TV dalam Ceritakan Momen Abadimu. Saat ini saya akan membahas tentang Masjidil Aqsa, dan alhamdulillah hari ini saya sudah kehadiran seorang sahabat guru saya, yaitu Bang Hamdi, yang mana beliau sangat mumpuni sekali kalau kita akan ajak bicara tentang Aqsa. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sapa Bang Hamdi. Assalamualaikum Bang Hamdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Bang Hamdi? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih loh udah datang ke acara bincang-bincang kita ini. Saya yang terima kasih bisa ke istana yang luar biasa. Ini mah gubuk-gubukan aja Bang Hamdi. Banyak foto-fotonya, banyak praise, banyak apa nih. Bang Hamdi, ya, saya mau bertanya tentang Aqsa. Tentunya Bang Hamdi kan bisa dikatakan lurahnya Aqsa nih, udah pakarnya Aqsa ya. Bang, di benak masyarakat kita ya, kalau kita mau ke Aqsa itu banyak yang khawatir, katanya sebetulnya aman apa enggak sih? Sebetulnya secure enggak gitu? Gimana menurut Bang Hamdi? Jadi begini ya, ini kita tertipu sama media gitu ya. Media. Kan zaman sekarang nih zaman akhir zaman nih ceritanya gitu ya. Jadi banyak fitnah-fitnah yang mulai berkembang di masyarakat kita. Salah satunya adalah media di mana memprovokasi kondisi Aqsa ini sangat tidak secure, tidak aman. Padahal kejadian-kejadian itu di Indonesia juga sering terjadi, demo-demo seperti demo di Monas, demo di mana-mana, itu kan tidak setiap hari, itu berprogram sebulan, 2 bulan sekali, atau bahkan mungkin setahun sekali. Nah, yang terjadi di Aqsa itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin 2-3 tahun yang lalu, diangkat lagi 6 bulan yang lalu kejadian di Gaza, sehingga kita beranggapan loh baru kemarin apa. Jadi sebetulnya pemberitaan di media itu belum tentu 100% benar. Oh, belum tentu. Itu bisa juga dipelintir. Bisa dipelintir dan diulang-ulang. Ya, padahal kan kejadian lampau gitu. Maksudnya apa itu? Media-media itu melakukan provokasi atau dalam tanda kutip nakut-nakutin orang yang mau datang ke Aqsa. Ya kan media buat berita supaya beritanya menarik, supaya laku kan gitu. Tapi maksud saya, apakah ada unsur-unsur lain? Artinya misalkan dibuat seolah-olah suasananya mencekam sehingga yang mau datang ke Aqsa khawatir begitu. Padahal kita ketahui bersama bahwa Aqsa kita disunahkan kan ya untuk mengunjungi masjid ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Karena begini, Aqsa ini kan berada di salah satu kota yang namanya Yerusalem. Ya, Yerusalem. Kemudian Palestina secara umum adalah dikuasai oleh tentara-tentara Israel. Jadi Palestina saat ini berada di bawah kungkungan Israel. Salah satu daerah yang masih kuat menurut orang Muslim atau orang kita adalah di daerah Gaza. Yang berkecamuk itu adalah di Gaza. Dan lokasi Gaza itu kan jauh ya, Be? Iya, lokasi Gaza itu kan 2-3 jam setengah. Nah, dari kota Yerusalem yang ada Aqsa-nya. Ke Gaza itu 2 jam setengah. Artinya kan berjauhan, ya. Tetapi orang mengatakan atau orang beranggapan bahwa konfliknya itu di seputar situ gitu loh. Ya, konflik memang banyak di Gaza. Sementara kita sebagai pelaku travel agent katakan kalau berkunjung ke Masjid Al-Aqsa itu tidak ke Gaza, tetapi ke Yerusalem. Sementara Yerusalem itu ada 2 bagian, ada Yerusalem Barat, ada Yerusalem Timur. Yerusalem Timur diisi oleh orang-orang Palestina Muslim, Yerusalem Barat diisi oleh orang-orang Israel.
Jadi tidak mungkin terjadi pertempuran di sana. Meskipun saya memang tidak sering ke Aqsa, tetapi saya ingat kalau kita mau memasuki areal Aqsa itu ada penjagaan, memang betul ya, Beh? Ada penjagaan oleh tentara Israel kan? Ke Masjid Aqsa-nya ya? Iya. Nah, begini. Di pintunya itu, Beh, yang dari pasar itu. Ke Masjidil Aqsa itu sebetulnya bukan Israel saja yang menjaga, ada juga orang Palestina, polisi Palestina. Polisi Palestina. Iya, jadi di situ orang melihatnya nih Israel, bukan. Itu ada dua. Satu adalah Israel yang jumlahnya 6 sampai 8. Kemudian di dalam pintu itu adalah ada polisi-polisi dari pihak Palestina yang asalnya dari Yordan. Karena mereka digaji oleh Yordan. Oh, mereka itu tentara, artinya polisi dari Yordan? Ya, keturunan Yordan atau Palestina, tapi digaji oleh orang Yordan. Karena Al-Aqsa ini kan di bawah kungkungan zaman Raja Hussein dulu. Oke. Jadi di bawah tanah Yordan. Jadi poinnya adalah kalau kita mau ke Aqsa itu aman ya, Be? Oh, aman banget. Aman ya? Aman banget. Aman. Saya juga ingat kita subuhan juga kita bisa masuk ya. Banget. Kita bisa sholat 5 waktu ya? Iya, bisa 5 waktu dan terbuka itu. Kecuali setelah Isya ya. Dia akan tutup jam 10 malam kalau waktu Isyanya jam 8. Dan kalau saya juga nggak salah ingat, Be, di daerah Al-Aqsa itu juga kan ada penduduknya kan, Be? Itu namanya Kota Tua. Iya, ada penduduknya kan ya? Jadi sebenarnya di dalam tembok itu, Be? Di luar tembok. Enggak, yang di dalam tembok itu ada perumahan? Jadi ada tembok, tembok Herodes namanya. Antara tembok Herodes dengan pintu Masjid Aqsa itu ada perkampungan Kota Lama. Itu adalah keturunan daripada nenek moyang mereka. Mereka tidak akan pindah dan mereka siap mati di situ. Itu asli Palestina. Itu asli Palestina. Asli Palestina. Jadi, saya ingat tuh kalau kita kan hotel kita kan jalan kaki. Iya, jalan kaki, betul, melewati pasar yang turun-turun gitu ya. Oke, jadi poinnya kita berkunjung ke Aqsa itu aman ya, Be? Aman. Oke, Be. Bang Hamdi, jadi sebetulnya kenapa sih Bang Hamdi kalau kita ini sebagai umat Muslim ini dianjurkan ya mengunjungi Masjid Al-Aqsa? Hadisnya ada. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Lah iya, kan Rasulullah dalam sebuah hadis dikatakan la tusaddu rihal illa salasa. Jangan kau paksakan bepergian. Jangan ke Eropa dulu. Jangan ke Eropa dulu. Stop dulu. Harusnya ketiga dulu. Harusnya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Baru setelah itu ke Inggris, yang Spanyol. Gitu. Berarti saya salah ya, Ben? Jadi kita ke umrah dulu, udah selesai umrah, baru ke Aqsa. Gitu, Bang. Karena hadisnya ada, kenapa takut? Itu Rasulullah yang mengatakan, nggak usah khawatir. Namun bagi Muslim travelers yang sudah traveling ke mana-mana, tidak ada kata terlambat dong mengunjungi Al-Aqsa, Bang Hamdi. Al-Aqsa kudu didatengin, bahasa Betawinya. Iya. Kudu didatengin. Hadisnya ada. Kemudian pahalanya juga dapat. Nah, gitu. Kalau ke Masjidil Haram kan dapat pahala, ke Nabawi juga dapat pahala 1.000, di sana 100.000, di sini 500, kan lumayan. Daripada ke Istiqlal cuma 27. Artinya ada hadisnya untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Iya, dan itu jaminan Rasulullah. Itu sahih hadisnya. Ya, iya. Itu umum, itu orang semua tahu, dan bumi para nabi di situ. Bumi para nabi. Dan kita juga mengetahui bahwa kiblat pertama kita ada di sana ya, Be? Nah itu, Bang Hamdi. Itu. Jadi gimana cerita, boleh bisa di zaman jahiliyah dulu gitu ya. Ketika Rasulullah kan wahyu turun pada usia 40 tahun, kemudian sholatnya masih menuju ke Masjid Aqsa, karena Masjid Aqsa itu kan dihuni oleh Nabi Ibrahim sebetulnya, Nabi Ibrahim, jadi masih berkiblat ke Nabi Ibrahim. Jadi kiblatnya itu adalah ke Masjid Aqsa. 17 bulan kemudian baru setelah turun wahyu fawalli wajhaka syatr Masjidil Haram dan seterusnya, maka kiblatnya berubah 360 derajat mengarah ke Ka'bah. Mengarah ke Ka'bah. Itu akhirnya itu pun atas tuntutan dari masyarakat jahiliyah yang Muslim, bahwa mereka tidak mau karena begini. Pada saat itu Ka'bah kan lagi dihuni oleh 360 patung berhala. Iya, jadi tidak mungkin berkiblat ke Masjidil Haram saat itu. Tapi setelah Fathu Makkah, pembukaan Makkah dikuasai oleh Islam, sudah bersih Ka'bahnya, baru turun wahyu dan berkiblat ke pada saat Ka'bah sudah bersih dari berhala. Sudah bersih, betul. Karena Rasulullah kan hidupnya di Madinah, lahir di Makkah,
tinggal di Madinah. Dan juga Mi'raj ke Aqsa. Ini Rasulullah kan sampai juga ke sana. Nah, ini nih semakin menarik nih kalau kita nanti sampai bicara Isra Mi'raj nih, Bang Hamdi. Oke, Bang Hamdi, jadi pertama kiblat pertama ada di sana. Ya. Itu ada hadisnya. Kita mengunjungi Al-Aqsa. Kira-kira apa lagi, Bang Hamdi, yang perlu kita ketahui tentang Al-Aqsa? Ada hadis yang menarik dari Maimunah. Maimunah pada saat itu tinggal di kota Madinah. Dia tidak mampu untuk pergi ke Aqsa karena Aqsa begitu jauh pada saat itu, tentunya dengan onta atau dengan kendaraan transportasi saat itu. Dia tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa ke Aqsa. Apa yang saya bisa lakukan supaya saya mendapat pahala?" Kata Rasulullah, "Kirimkan saja minyak zaitun." Artinya kirimkan minyak untuk memberikan cahaya ke dalam Masjidil Aqsa, maka dapat pahala. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, minimal kita bisa memberikan sumbangan kepada masyarakat Palestina yang saat ini sedang terkukung oleh Israel. Nah, itu hadis, ada juga hadisnya. Jadi begitu menarik Masjidil Aqsa yang saat ini di bawah kungkungan Bani Israel atau Israel sendiri. Bang Hamdi, kita ketahui teman-teman nih di Travel Muslim sudah sangat mengetahui bahwa Bang Hamdi dengan Satriani wisatanya terkenal dengan jalur Aqsa. Boleh nggak sih Bang Hamdi ceritakan ke kami kenapa Bang Hamdi memilih jalur Aqsa sebagai destinasi unggulan dari Satriani Wisata? Kenapa nggak Eropa? Seperti saya kan memilih Eropa nih. Iya, saya juga belajar dari Coach Pri ya. Saya justru lagi ingin belajar tentang Aqsa, Bang Hamdi. Gimana, Bang Hamdi? Kenapa tertarik tentang Aqsa selain yang tadi kita bahas? Ini ditinjau dari segi agama atau dari segi bisnis? Boleh, dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Dari segi agama hadisnya tadi. Ya, oke. Kemudian kedua, saya suka tantangan. Tantangan? Tantangan. Apa itu tantangannya ke sana? Ya, tantangan kan Aqsa saat itu belum ada yang ke sana gitu. Oke. Yang ke sana pertama kali. Jadi susah jualnya gitu? Bukan. Atau belum ada yang jual. Saingannya belum ada gitu. Aduh. Jadi Anda dari segi bisnis ya. Iya, Bang Hamdi sebagai pionir atau sebagai pelopor dong. Enggak, ketiga begini. Ketiga tahun 84 atau 85 itu saya melihat kok orang Malaysia yang lebih banyak kesana gitu. Iya, lebih berani dari Indonesia, sementara Indonesia Muslim terbesar di dunia. Dan kita mayoritas Muslim. Kenapa harus kalah sama Brunei saat itu, Singapura yang kecil, Malaysia akhirnya itu tergugah saya gitu. Mereka nenek-nenek itu subuh-subuh udah ke masjid, saya aja takut pada saat itu. Itu dari Malaysia. Dari Malaysia. Oke. Jadi masalahnya apa? Masalahnya di kita apa ya? Promosi. Oh, sosialisasinya kurang. Ya. Dan mungkin image-nya juga banyak mengatakan bahwa ke Aqsa menakutkan. Betul. Jadi itu tantangan buat Bang Hamdi ya? Iya. Dan justru sebetulnya baru tahun 2013 mungkin Aqsa baru mulai gaungnya. Mulai terbuka ya? Terbuka ya setelah terbentuk satu asosiasi yang namanya Forum Travel Partner Indonesia. Kita main di situ. Kalau sendiri saya nggak bisa, harus bersinergi. Dan ketua kebetulan adalah Antum. Kebetulan aja. Gitu. Luar biasa sekali. Ya, jadi Bang Hamdi adalah pelopor jalur Aqsa, luar biasa. Itu tantangannya ya? Iya. Dari segi bisnis? Dari segi bisnis karena tidak ada saingan saat itu ya kita sendirian. Ada beberapa travel besar saat itu mungkin zaman Maktur, Patuna dan sebagainya. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana menciarkan Masjidil Aqsa lah. Jadi mungkin siapapun yang ke sana itu akan luluh hatinya ini melihat. Menarik. Bang Hamdi mengatakan ini sebagai syiar. Betul. Ya. Syiar untuk mensosialisasikan jalur Aqsa, termasuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Aqsa itu aman begitu ya salah satunya. Untuk kita Indonesia, tapi untuk penduduk sana itu adalah beban moral mereka meningkat gitu. Karena mereka mengharapkan hanya dari Indonesia, satu-satunya negara Islam terbesar yang seharusnya bisa berziarah ke Masjidil Aqsa, jangan hanya ke Makkah dan Madinah saja. Mereka cemburu. Itu orang-orang Palestina sendiri mengatakan demikian. Iya, saya ingat Bang Hamdi pada saat saya
berbicara dengan masyarakat setempat pada saat saya nginap di hotel di daerah situ. Mereka penduduk asli Palestina sangat respect sekali kepada masyarakat Indonesia, Bang. Ya kan kemerdekaan kita pertama kali yang mengakui salah satunya adalah Palestina. Jadi harus Indonesia ya. Indonesia. Jadi harus timbal balik dong. Iya, gitu. mereka respect sekali sampai saat ini ya, Bang Hamdi. Iya, betul. Mereka sangat saat ini. Dan kita juga banyak kontribusi kita ya, memberikan bantuan, mendirikan rumah sakit juga ya, Bang. Iya, di Gaza. Di Gaza kita ada rumah sakit, kemudian ada beberapa tempat-tempat sumbangan di sana juga, teman-teman kita ada di sana. Oke, Bang Hamdi. Kalau kita bicara tentang lokasi Aqsa ya. Di dalamnya itu kan ada beberapa masjid, Bang Hamdi, ya. Memang kalau kita ceritakan semuanya ini bisa jadi 2 semester ya. 2 semester ya. Bang Hamdi boleh ceritakan secara singkat tentang masjid-masjid yang ada di dalam komplek Al-Aqsa, Bang. Jadi yang disebut Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah areal. Ya, lokasi ya. Yang luasnya itu 14 hektar. Yang semuanya itu dipagari dengan itu tembok-tembok itu kan ya. Tembok-tembok itu. Dan di dalam areal tersebut ada 5 masjid. Salah satu yang populer adalah Qubbatus Sokhro atau Dome of the Rock yang kuning warnanya. Yang kubahnya warna kuning emas. Itu ada di atas bukit di dalam areal tersebut. Tapi utamanya adalah Masjid Qibli. Al-Qibli ya? Yang warnanya hitam. Hitam itu. Di bawahnya lagi ada Masjid Qadim. Oke. Nah, kemudian sebelah kiri itu ada namanya Masjid Marwani yang dulu bekas kandang kuda. Nah, sebelah kanannya itu ada masjid namanya Masjid Buraq. Rasulullah pada waktu Mi'raj atau Isra Mi'raj dari Makkah ke Aqsa itu meletakkan membubuhkan ikat buraqnya itu adalah di tempat tersebut, makanya dijadikanlah namanya Masjid Buraq. Masjid Buraq. Udah berapa tuh? Qubbatus Sokhro, Marwani, Qibli, Buraq, Qadim sama 5 ya? Ya, 5. Tapi untuk masyarakat luas, masyarakat awam, yang paling terkenal itu adalah Dome of the Rock ya, Bang Hamdi? Dome of the Rock itu aslinya adalah itu kan di dalam Dome of the Rock ada batu tergantung. Betul, ada batu tergantung. Tapi pijakan Rasulullah pada saat Mi'raj ya. Nah, pada saat itu kan terbuka. Jadi jangan dibayangkan kalau Aqsa atau Qubbatus Sokhro atau Dome of the Rock itu seperti sekarang. Dulu terbuka. Tapi pada zaman Umayyah, periode Khalifah Umayyah, Malik bin Marwan itu membuat masjid, membangun masjid itu dan meletakkan kubahnya yang dari emas. Itu pada periode Muawiyah. Jadi bukan periode sekarang atau bukan periode zaman dulu. Jadi jangan dibayangkan Masjid Al-Aqsa sekarang itu seperti dulu, bukan. Beda. Ya. Sedangkan untuk katakan untuk masyarakat Indonesia ya. Kan kita seringkali melihat yang sudah ke Yerusalem, mereka foto-foto selalu dengan latar belakang kubah emas, Dome of the Rock ini. Yeah. Kenapa, Kenapa masjid yang lain tidak sepopuler Dome of the Rock? Kemungkinan dalam tanda kutip ini ada unsur politik di sana. Tapi 50-50 lah ya. Politik di sana artinya apa? Nanti kalau masjid Qibli atau Masjid Qadim dihancurkan, kan sekarang sudah ada penggalian sebetulnya. Dari sekian puluh tahun yang lalu sudah mulai digali, mencari Haikal Sulaiman, ceritanya begitu. Dipanjang lagi tuh, tambah 1 semester lagi. Jadi, dan yang saya dengar juga ya Dome of the Rock juga ada seperti ada dalam tanda kutip ada konspirasi dari pihak lain ya, yang dengan maksud tertentu ya gitu maksud tertentu, tapi wallah alam lah, kita juga tidak masuk ke areal tersebut. Betul. Hanya saja mungkin keindahannya melebihi dari masjid yang lain, itu aja. Jadi sehingga buat di foto tuh selfie kan lebih bagus gitu, ikon lah. Iya, ikonik. Menjadi ikon daripada wilayah Al-Aqsa ya. Iya, kalau kita foto dari atas tuh, Iya, kan kelihatan kuningnya. Bang, kan latar belakangnya yang lebih menonjol adalah Dome of the Rock ya. Itu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau ke Masjidil Aqsa, aman ya, Bang Hamdi? Aman. Kan begini, Israel atau Palestina di bawah kumpulan Israel. Kalau kita mau ke sana,
hak prerogatif pemerintah Israel. Ya. Kalau mereka melarang atau tidak mau-approval kita melakukan pengajuan visa, berarti kondisi tidak aman. Tapi kalau mereka mau approval, berarti kondisi aman. Jadi semua tergantung ke pemerintah Israel. Apalagi sekarang kan sudah mulai terbuka, ada apa namanya sosialisasi dari Emirat Abu Dhabi sudah mulai masuk ke sana kan, kemudian Bahrain, artinya mulai lebih terbuka lagi kita berkunjung ke sana. Lebih mudah ya. Lebih mudah, orang Arab pesawat juga sudah mulai banyak masuk sekarang. Mulai banyak sekarang ya. Sebetulnya kalau Bang Hamdi memilih masuk ke Palestina itu, ke Yerusalem, lebih enak lewat Allenby dari Jordan atau lewat pintu lain? Kalau saya selalu mengatakan tergantung program mereka. Tergantung pesawatnya juga ya? Enggak, tergantung program dulu. Programnya? Seleranya. Jadi dari seleranya, mereka kan program ke Aqsa itu macam-macam. Hanya ke Aqsa saja. Jadi pintu masuk Aqsa itu bisa dari Mesir, yaitu dari Tabah, atau dari Jordan, dari Allenby, atau melalui udara dari Tel Aviv. Jadi 3 itu. Itu yang Antum Bang Hamdi pilih yang mana? Sebetulnya yang paling mudah. Yang paling mudah, yang umum ya. Yang umum. Yang umum masuk dari Yordan keluar ke Tabah. Kalau programnya 3 negara, Yordan, Aqsa, Mesir. Jadi saya ulang, kita masuk dari jembatan Allenby, Allenby. Keluarnya dari Tabah. Karena kita mau ke Mesir. Ya. Itu plus minus. Ada juga orang yang pada umumnya masuk dari Mesir, keluar ke Tabah. Keluar di Allenby. Allenby langsung menuju ke Jordan, ke Petra dan lain sebagainya. Ya. Anda pernah atau apakah seringkali juga menggunakan direct flight, misalkan kan Turkish ada yang landing di Tel Aviv? Ya, Turkish itu 7 kali dalam sehari. Sehari 7 kali? 7 kali. Luar biasa. Satu hari 7 kali? 7 kali, jam 7, jam 10, jam 12, jam 2, jam landing 4. Landing Tel Aviv. Jadi yang landing Tel Aviv, kalau kita penyelenggara umroh ini diantaranya Turki, Uzbekistan Air, Ethiopia sudah masuk ke sana. Mungkin sekarang Yordan juga masuk ke sana. Sekarang mungkin Emirat ya, mungkin ke depan Emirat. Kemudian Etihad. Qatar nggak? Etihad. Kemudian kemungkinan Gulf Air kalau Bahrain sudah bekerja sama. Itu jadi terbuka ya, kita bisa melalui Tel Aviv. Jadi sebetulnya dari pintu Tabah atau pintu Allenby maupun dari Tel Aviv itu sebetulnya mudah-mudah saja ya, mudah-mudah aja, sama aja sih saya. Oke, Bang Hamdi, karena tagline kita tayangan ini adalah ceritakan momen abadimu. Jadi Bang Hamdi boleh dong cerita tentang, mungkin Bang Hamdi punya pengalaman yang menarik atau momen-momen yang tidak bisa dilupakan pada saat berkunjung ke Aqsa. Ada 2. Apa tuh, Be? Pertama, momen abadi itu perempuannya cantik-cantik. Perempuan? Iya, ya kita fair-fairan aja kan. Cantik-cantik. Cantik-cantik lah. Saya belum pernah ketemu. Oh iya, makanya kalau minum kopi kelihatan tuh kopinya di leher. Yang kedua, momen abadi saya bisa membawa istri 1, kemudian anak, cucu. Jadi Bang Hamdi membawa keluarga ke Aqsa merupakan momen abadi. Momen yang tidak bisa dilupakan. Momen tidak bisa dilupakan. Itu tahun berapa, Bang Hamdi? Tahun 2015. 2015. Full ya. Full ya. Kalau sebelumnya full tim ya, full tim. Kalau Bang Hamdi sendiri atau sama istri mungkin bisa itu kan, setiap bulan. Itu kan Pak Pri yang ngajarin saya, makanya saya bawa keluarga gitu. Jadi 2015 Bang Hamdi bisa bersama keluarga komplit. Masya Allah. Kayak Eropa juga kan kursus dulu. Jadi itu momen abadi yang nggak bisa dilupakan, Bang Hamdi. Kan keluarga segala-galanya gitu. Luar biasa sekali. Bang Hamdi, sebelum kita tutup bincang-bincang kita tentang Al-Aqsa, apa yang Bang Hamdi bisa sampaikan kepada pemirsa mengenai Al-Aqsa ini atau Masjidil Aqsa? Bagi kita atau yang mampu, tentunya bisa datang langsung ke Masjid Aqsa sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Bagi yang tidak mampu, mungkin bisa menyisihkan dananya, sumbangannya mungkin untuk masyarakat Aqsa, baik yang di Yerusalem maupun di Gaza. Ya, sumbangan berupa makanan, apa sajalah yang bisa membantu moral mereka terhadap
kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat Palestina saat ini. Dan saya dengar Bang Hamdi juga giat sekali ya, seperti pada saat Idul Adha Bang Hamdi mengumpulkan memberi makan di bulan puasa biasanya, kasih makan. Iya, yang saya ingat ini Bang Hamdi potong kurban di sana ya? Idul Adha kita kurban Idul Adha di sana. Ya? Iya, kita luar biasa setiap tahun kita setiap kurban tahun. Ya, memberikan kurban kepada masyarakat Palestina. Kepada masyarakat Palestina. Luar biasa. Semoga ini menjadi amal jariah buat Bang Hamdi dan semua teman-teman kita yang ikut mensiarkan Al-Aqsa. Terima kasih Bang Hamdi. Baik. Kehadirannya dan bincang-bincang yang sangat bermanfaat ini. Sama-sama. Dan Sobat Muslim Travelers dimanapun berada, demikian bincang-bincang saya bersama Bang Hamdi. Beliau pakarnya atau lurahnya Aqsa ya, sudah sangat dikenal sekali dengan jalur Aqsa dari Satriani Wisata. Sampai jumpa di momen abadi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.